Bismillahirrahmanirrahim, Buya dan keluarga serta santri semoga dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya hamba Allah dari Subang, Buya. Buya, saya ingin bertanya, apakah baik kalau kita sebagai santri atau alumni ya menagih hutang kepada guru kita, tapi yang pinjam uangnya itu istrinya guru saya, dan ketika istrinya meminjam uang, suaminya atau guru saya itu tidak tahu kalau istrinya meminjam uang kepada santri atau alumni. Nggak besar sih pinjamannya, hanya 2 juta. Mau diikhlaskan kok, rasanya saya alumni ini butuh sekali uang buat kebutuhan sehari-hari. Karena satu sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Bagaimana pendapat Buya tentang ini? Saya jadi bingung. Mohon penjelasannya Buya. Baik, silakan Buya. Seorang murid atau santri harus punya bakti kepada guru. Bakti itu ingin memberikan kebaikan kepada seorang guru. Jangankan kau utang, kalau punya duit pun kita memberi nggak akan rugi, ada keberkahan. Cuma permasalahannya kalau Anda punya hajat, Anda memerlukan utang di siapapun, ada orang nagih kepada Rasulullah, kan begitu. Jadi Anda tidak ada masalah, hak Anda, karena Anda butuh, mencuri nggak boleh. Anda punya uang, mungkin punyanya lupa, padahal kalau seandainya ditagih pasti bakal membayar. Anda usah sudon. Cuma selagi Anda mampu, Anda masih bisa mencari rizki yang lainnya, itu adalah untuk guru Anda yang telah memberikan ilmu sebanyak-banyaknya kepada Anda, istri guru Anda dan sebagainya. Cuma Islam itu adil, nggak boleh mencuri lalu nggak gara-gara nggak enak. Utang kepada siapapun, tagih, ambil, tentunya dengan cara yang baik. Mungkin bisa dengan melalui perantara yang bisa membisikkan ke bunyainya langsung, atau mengirim surat, bunyai mohon maaf, Masya Allah, selama ini kebaikan bunyai dan Mbak Yai sudah nggak bisa saya bayar dengan apapun, teramat ini. Kemudian berkenaan dengan ini, antara kami dengan bunyai saja, utang bunyai yang sebanyak 2 juta itu, harapan kami adalah Allah melapangkan rezeki untuk saya ingin membebaskannya. Akan tapi ternyata sampai hari ini, subhanallah, untuk makan saja saya kerepotan dan sebagainya. Mohon maaf bunyai, kalau anu ya ditagih biasa, wajar, asalkan bahasa Anda benar, bukan di depan orang dan sebagainya, insya Allah beliau akan, bahkan bisa jadi bukan saja dikembalikan 2 juta plus, karena bunyai, rata-rata kiai bunyai kalau sudah orang hatinya hidup, bukan peminta-minta, akan menolong. Bahkan Anda bukan sekedar dibayar uang Anda, utang Anda, bahkan dilebihkan. Ini yang ketemui di rumah keluarga orang-orang soleh begitu, nggak akan membiarkan muridnya bukan mengambil. Guru yang hebat, guru yang benar tuh tidak berkeinginan mengambil sesuatu dari muridnya. Nah, kalaupun ibunda gurunya punyai Anda dulu pinjam, mungkin karena hajat, nggak bukan menginginkan harta dari Anda dan meminta-minta, tidak. Guru kok ustadz kok minta-minta, ini apa, kan begitu, tidak minta, kalau dikasih alhamdulillah barokah, ini rezeki dari murid, boleh. Akan tapi guru itu rata-rata macam. Jadi husnudonlah kepada kiai Anda dan bunyai Anda. Justru kalau Anda memang benar punya hajat, bukan sekedar kembalikan utang Anda, ada plusnya nanti, percaya. Tapi kalau Anda sudah bisa berusaha, untuk guru kok pelit sih, kan gitu ya, cuma tidak banyak menurut Anda 2 juta, tapi kalau Anda perlu, Anda sakit dan sebagainya, nggak boleh mencuri, ambil hak Anda. Selesai, Allah alam. Tapi kalau misalnya kasusnya Buya, misalnya ini contoh Buya ya, misalnya istri gurunya itu memang senang meminjam kepada murid-muridnya Buya, tapi tanpa sepengetahuan dari gurunya tadi. Nah, artinya itu sebagai sikap seorang murid gimana Buya kalau misalnya istri dari guru itu meminjam karena memang hobi dan memang tidak dibayar misalnya Buya, itu boleh enggak kita dibuktikan dulu kalau benar tanda sayang kepada kiai, duduk baik-baik dengan kiai, disampaikan dengan hormat, supaya, karena itu nanti kan kadang mungkin istri kiai, yang kiai kan suaminya, istrinya bisa saja orang yang nggak benar memanfaatkan suaminya untuk pinjam-pinjam, naudzubillah. Dan ini ada model-model begini nih, nasib buruk dia duduk sama suami yang kiai, seharusnya dia itu dermawan, nolong, tapi malah manfaatkan suaminya. Dan pasti perempuan kayak begitu nggak akan bahagia, nggak akan kaya-kaya, dia merasa kurang terus. Nah, itu nanti bisa jualan kerudung macam-macam mahal lain, minta-minta itu, bahaya itu. Lah kalau memang istri kiainya seperti itu, tanda sayang kepada kiai, ngadep pelan-pelan, di saat tidak ada bunyainya, bahasanya halus, mohon maaf. Bahkan mungkin yang menghadap adalah semua yang bakal bisa merelakannya. Ngomong saja kiai bahwasanya mohon maaf, ini adalah, saya tidak mengurangi hormat saya, justru karena cinta saya kepada kiai, bahwasanya bunyai itu adalah biasa pinjam ini kepada kami.
Adapun kami semua Bu Yai sudah saya bebaskan, tidak ada masalah. Cuman saya dengar masih ada anak lain Nah gitu, jangan yang mau nuntut, yang minta nanti ya. Jadi yang bakal membebaskan nian yang menolong. Ngomong ke kiai ini, kalau saya bebaskan kiai. Cuman kami tidak ingin hal yang demikian ini terus, khawatir nanti orang menjadi tidak percaya dengan Pak Yai, akhirnya orang jauh dari agama. Kalau Anda sudah bahasa baik kok kiainya marah, berarti juga nggak baik. Kiai pasti senang dengan seperti itu. Karena apa? Demi kebaikan. Nggak mungkin kiai marah. Kalau kiainya bener loh ya. Tapi kalau kiainya yang bisikin ke bunyainya, ya kiai palsu sama bunyai palsu nanti. Kalau ngutang itu wajar, tapi yang tidak benar adalah main ngutang untuk main-main saja. Ngutang wajar, kiai ngutang. Kita menemukan kiai saking waroknya minta sama orang nggak mau ngutang dia. Dan dia ingin berusaha membayarnya dan belum bisa membayar, bukan karena main-main. Hidupnya sederhana sekali kok, subhanallah. Dan kiai seperti itu kiai yang paling pantas untuk ditolong daripada yang lainnya. Yang paling pantas menerima hadiah. Dia warok dia. Takut melakukan yang haram, ngambil yang haram. Duit pondok nggak mau dia. Makanya pas-pasan. Sampai kita menemukan seorang guru tuh anaknya dijatah minum susu karena dia tidak punya apa-apa. Duit banyak di kiri kanannya. Tidak, itu bukan milikmu nak. Susumu segelas ini selesai kah tidak? Tidak, paling hati-hati. Bahkan sebagian ada yang sengaja takut anaknya mengambil yang tidak mengambil barang, harus membayar dia, bukan mengambil seenaknya. Makanya kami ingatkan kepada semuanya yang para santri kiai yang punya pondok dan sebagainya, anak itu jangan sampai ngambil barang-barang pondok seenaknya, itu adalah barangnya umat. Makanya paling tidak ya dijatah lah, diganti misalnya apapun pohon-pohon yang tumbuh di pondok ini kan milik pondok. Bagaimana anaknya saja yang makan? Itu tidak boleh. Lalu bagaimana saya agar halal? Ya sudahlah, mungkin ya berapa pohon sih, berapa kilo sih bakal dimakan anak saya lipatkan 10 kali, saya bayari deh untuk pondok begitu. Jadi harus ada membiasakan agar kita tidak mudah mengambil barang-barang yang bukan miliknya. Main mangga nggak bisa, bayari misalnya ya. Ya sudahlah, kalau mangga sekilo tuh 20.000, kayaknya anak saya itu dalam setahun itu ada 50 kilo lah gitu. Jadi gitu. Jadi jangan biasa mengambil yang haram. Baik Bu Yasma, terima kasih Bu atas jawabannya. Dan tadi kepada hamba Allah, semoga mendapatkan solusi dari apa yang Bu sampaikan.